مرحبا أهلا النوادي. بسم الله. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadd lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para imam Masjid Al-Munawwar, seluruh pengurusnya, wabil khusus Al-Ustadz Soleh Sakola. Kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka, beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dijauhkan dari segala fitnah, dari segala masaib, bijahin nabi wa al-nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala mu'allif rahimahumullah wa fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqra'u fi raq'atay sunnatil maghribi wa rak'atil tawaf wal istikharati fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniya qul huwallahu ahad wa ammal witru fa idza awtara bi thalathi rak'atin qara'a fil ula ba'da al fatihati sabbihisma rabbika a'la wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati qul huwallahu ahad ma'al mu'awwidhatain. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, beliau menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selain membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di 2 rakaat salat fajar, beliau juga membacakan 2 surat tersebut di 2 rakaat sunnah maghrib. Jadi sunnah maghrib sebagaimana yang sudah dijelaskan, selepas kita melaksanakan sholat ba'dal maghrib ada sholat sunnah yang biasa disebut dengan sholat al-awwabin. Nah, sholat tersebut 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kita bangkit lagi, 2 rakaat kita salam lagi, kemudian ditambah lagi 2 rakaat. Jadi
seluruhnya 6 rakaat, dinamakan Salatul Awwabin. Di rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan 2 rakaat ini juga berlaku kepada rakaatai tawaf. 2 rakaat tawaf. Maknanya ada solat, namanya solat kalau kita datang ke Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya berbeda dengan kita berada di masjid biasa. Kalau di masjid-masjid yang lainnya, kita mengucapkan salam bagi masjid, pemilik masjid Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita solat. Adapun di Masjidil Haram, tahiyat masjidnya dengan tawaf. Selesai tawaf, kemudian kita disunnahkan solat 2 rakaat. Nah, bacaan 2 rakaat tersebut, rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Wal istikharati fil ula kul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah kul huwallahu ahad. Demikian juga salat sunnah al-istikharah. Nah, salat sunnah istikharah rakaat pertama kita membaca Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini salat al-istikharah adalah salat kalau kita ada dua masalah yang kita bingung keputusannya yang mana yang baik, kita salat. Di situ Allah akan bantu kita pilihan yang terbaik seperti apa. Contoh, mencari jodoh. Mencari jodoh, kalau ada 2 pilihan, bingung nih, dua-dua yang mana yang paling terbaik, kita bingung. Jangan dulu pakai bawa suka ya. Kalau sudah bilang cinta, istikharah gak ada manfaat, ya dia mau sama itu. Tapi istikharah itu membuang kita punya hawa, kita punya nafsu, kita serahkan keputusannya kepada Allah. Ya Allah, ada 2 orang, ini saya bingung yang mana yang terbaik untuk saya nikahi. Nah, kita lakukan sholat istikharah. Nah, jadi kalau 2 pilihan yang sulit kita tentukan mana yang baik, baru disitulah sholat istikharah. Atau ada 1 pilihan yang kita masih ragu apakah ini baik atau tidak, maka kita libatkan Allah Ta'ala lewat sholat yang namanya sholat al-istikharah. Rakaat pertama sholat istikharah 2 rakaat dan bebas waktunya, tidak terbatas harus malam atau siang, bebas. Sholat istikharah itu kapanpun kita lakukan boleh. Nah, di saat kita lakukan sholat istikharah 2 rakaat, rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Wa ammal witru fa idza autara bi 3 raka'atin qara'a fil ula ba'da al-Fatihati sabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsati qul huwallahu ahad ma'al mu'awwidzatain. Adapun salat witir, nah salat witir kita kembali membahas biar lebih memahami apa itu salat witir. Jadi salat witir ini sebagaimana namanya salatul witir. Witir menurut pakar bahasa artinya ganjil, lawan dari genap. Sebagaimana dinyatakan oleh para a'immah lughat, para imam ahli bahasa Arab, seperti Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Ibnu Manzur, Al-Imam Fairuz Abadi, mereka ulama-ulama pakar di dalam bahasa Arab. Mereka menyatakan witir artinya lawan dari genap. Jadi witir artinya ganjil. Kenapa solat witir dinamakan solat ganjil? Karena dia adalah solat yang rakaatnya itu hitungan ganjil, bukan genap. 1, 3, yang paling banyak 11. Karena hitungan rakaatnya adalah hitungan ganjil,
maka dinamakan dia solat witir. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin asrin was saf'i wal watr, demi waktu fajar dan malam yang 10 dan genap, wal witir, dan ganjil. Genap dan ganjil. Nah, ketika disebut ganjil, al-witir, itu artinya lawan daripada genap. Jadi solat witir ini hukumnya itu adalah sunnah muakkadah dan juga hukumnya adalah wajib menurut pendapat mazhab Hanafi. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahlal Quran autiru, wahai ahli Al-Quran, salat witirlah kalian. Fa innallaha yuhibbul witra, fa innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha ganjil, maha tunggal, mencintai witir. Di riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam Sunan Tirmizi, di dalam Sunan Abi Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun, witir adalah hak. Faman lam yutir falaysa minna, siapa yang tidak salat witir, dia bukan golongan daripada kami. Maka ini hadis menjelaskan begitu pentingnya solat witir, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umatnya untuk melaksanakan solat witir. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, Abu Hurairah menyatakan, awsani khalili bi thalasin, kekasihku Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat padaku 3 hal. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli sahr, puasa 3 hari di setiap bulan. Ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Islam. Wasiat kedua, rakaatai duha, 2 rakaat solat duha. Wasiat ketiga, an utir qabla an anam, saya melakukan solat witir sebelum saya tidur. Dalam hadis yang begitu banyak menjelaskan pentingnya solat witir, maka para fuqaha berbeda pandangan status hukum solat witir. Di dalam Kitabul Fiqhi ala Madzahibil Arba, karya Syekh Abdurrahman Al-Juzari menyebutkan salatul witir sunnatun muakkadatun indal jamahir. Salat witir hukumnya sunnah muakkadah menurut mayoritas para ulama. Jadi mazhab Syafi'iyah, ya ulama Syafi'iyah, Malikiyah, kemudian Hanabila menyatakan hukum salat witir sunnah muakkadah. Makna sunnah muakkadah, solat tersebut tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu mengerjakannya fis safar wal hadar, dalam keadaan sedang bepergian atau di tempat tinggal. Jadi Nabi tidak pernah tinggalkan solat witir, walaupun statusnya sunnah. Menurut mazhab Hanafi menyatakan solat witir hukumnya wajib. Wajib di dalam pengertian mazhab Hanafi, kalau kita tidak kerjakan tidak dapat syafaat Nabi di hari kiamat, namun tidak mendapatkan dosa. Jadi kalau kita tinggalkan wajib menurut mazhab Hanafi, itu tidak mendapatkan dosa, namun tidak mendapatkan syafaat Rasul SAW. Kalau dia tinggalkan tidak berdosa. Nah, ini solat witir dari sisi hukumnya. Dari mana ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah dan Hanabila mengatakan solat witir tidak wajib? Karena Nabi SAW selalu menyebutkan solat yang wajib hanya 5.
5 waktu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ada seorang A'rabiyun datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi apa saja yang diwajibkan ketika telah memeluk agama Islam. Kemudian Nabi katakan khamsu salawat, yang wajib daripada solat 5 waktu. Orang A'rabiyun ini bertanya kembali, hal alayya gairuha, apakah ada solat yang wajib lainnya? Nabi mengatakan la, tidak ada. Kemudian Nabi menyatakan illa an tatawwa'a syai'a, jika kau tambahkan satu solat namanya solat sunnah. Jadi solat yang wajib dinyatakan oleh Nabi solat 5 waktu. Pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Imam Ali juga menyatakan dengan tegas, al-witru laisa bihatmin, solat witir bukan solat yang wajib. Kahayatil maktubah, sebagaimana solat 5 waktu. Walakinnahu sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia adalah solat sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hukum solat witir. Solat witir termasuk solat qiyamul lail, solat malam. Sebagaimana di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, ketika menjelaskan tentang solat witir, beliau masukkan di bab namanya kitab Qiyamil Lail wa Tatawwu'in Nahar, kitab yang membahas Qiyamil Lail, yaitu mendirikan malam, melaksanakan solat malam. Itu solat witir masuk ke dalam Qiyamil Lail, solat malam. Jadi solat Qiyamil Lail ini disebutkan solat tarawih masuk Qiyamil Lail, solat witir masuk Qiyamil Lail, solat sunnah mutlak yang dikerjakan ba'da isya itu juga masuk solat lail, solat malam. Dan yang paling afdal diantaranya solat tahajud. Solat tahajud juga masuk solatul lail. Akan tetapi solat tahajud ada sedikit berbeda karena disyaratkan tidur sesaat. Tidur sesaat, bangun dari tidur, kemudian solat, namanya solat tahajud. Mulai dari ba'da isya sampai fajar. Jadi kalau solat yang dilakukan setelah isya sampai sebelum fajar sodik, solat yang kita lakukan itu disebut dengan solat malam, atau bahasa hadis qiyamul lail. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil kummil layla illa qalila nisfahu awin kusuminhu qalila. Ini menyebutkan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad bangun malam, solat malam. Kummil layla illa qalila, bangunlah malam sedikit, walaupun sedikit. Nisfahu awin kusuminhu qalila, separuh darinya atau kurang dari malam tersebut. Nah, ini qiyamul lail yang paling afdal, diantaranya solat witir, solat tarawih. Solat tarawih hanya di bulan suci Ramadan. Kemudian solat tahajud. Solat tahajud masuk solat lail. Bahkan Allah jadikan kalau ingin mendapat maqam mahmuda, pangkat yang mulia di sisi Allah, itu salah satu caranya adalah solat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bertahajudlah, itu maknanya solat malam yang namanya tahajud, sebagai tambahan pahala, nafilatan lak. Semoga Allah berikan kepadamu maqaman mahmuda, pangkat yang terpuji. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitabnya Tajul A'ras, dalam kitab Tajul A'ras dikatakan la tuqadul wilayah illa fi jawfil lail,
tidaklah dilantik seorang menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, melainkan mereka dilantik di tengah malam. Jadi ibadah tengah malam, mereka tidak tinggalkan solat-solat malam, Allah angkat mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan solat malam ini fadilahnya besar. Tadi saya katakan solat malam termasuk solat tarawih, solat witir, solat tahajud. Solat tarawih, solat witir tidak disyaratkan tidur, tapi selesai solat isya. Solat tahajud disyaratkan tidur setelah isya, dan waktunya bisa sepertiga malam, bisa di setengah malam, bisa di akhir malam. Yang penting bangun dari tidur kemudian kita solat. Nah, solat malam jika kita rutin lakukan, dia punya fawaid, punya manfaat begitu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir, yang lahir tahun 849 Hijriah, beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian qiyamil lail, salat malam, kata Nabi. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Salat malam itu adalah kebiasaannya orang soleh sebelum kalian. Ditafsirkan oleh para ulama, sebelum kalian daripada orang soleh itu para nabi. Para nabi semuanya tidak pernah tinggalkan salat malam. Kemudian manfaatnya, qurbatun ilallahi ta'ala. Salat malam membuat kalian dekat kepada Allah. Manhatun anil ithim, menghapus dosa. Takfirun lisayyiati, dan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan menghilangkan penyakit di dalam tubuh. Jadi orang yang sholat malam dia sehat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan matradatun lidda'i anil jasad. Salah satu fadilah sholat malam, dia menghilangkan dan mengusir penyakit di dalam tubuh. Kemudian sholat witir ini, sebagaimana tadi disampaikan, kaifiyatuha, cara-caranya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, aqalluha rak'atan. Rakaat yang paling sedikit di dalam sholat witir 1 rakaat. Dan satu-satunya sholat yang rakaatnya hanya 1, sholat witir. Sholat yang lain 2 rakaat paling sedikit, tapi sholat witir paling sedikit 1 rakaat. Wa adnal kamal 3 rakaatin. Mendekati sempurna sholat witir kita kerjakan 3 rakaat. Wa aktsaruha 11 rakaatan. Dan yang paling banyak dan paling sempurna sholat witir 11 rakaat. Kemudian sholat witir kita lakukan secara berjamaah, disunnahkan secara berjamaah di bulan suci Ramadan bersamaan dengan sholat tarawih. Nah, para salaf terdahulu mereka ketika sholat witir ditambah dengan sholat tarawih, Imam Baihaqi riwayatkan itu sampai sholat subuh. Jadi mereka lanjutkan sholat tarawih, sholat witir sampai tiba waktu subuh, habis sholat subuh baru pulang ke rumah. Itu di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling sedikit 1 rakaat. Akan tetapi kalau kita kerjakan, status hukumnya namanya khilaful aula. Kita tinggalkan, tidak kerjakan 1 rakaat, kita pilih 2 rakaat, itu lebih baik. Karena keluar dari khilaf para ulama. Karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh sholat 1 rakaat, sholat yang paling sedikit 2 rakaat. Jadi ada pertentangan di kalangan para fuqaha bahwa sholat yang paling sedikit berapa rakaat. Sebagian mengatakan paling sedikit 1 rakaat, yaitu sholat witir. Sebagian mengatakan sholat yang paling sedikit 2 rakaat saja. Maka kalau kita tinggalkan, tidak kerjakan 1 rakaat, kita pilih 2 rakaat, namanya khilaful aula. Kita tinggalkan khilaf para ulama, itu lebih baik. Jadi sholat witir disunnahkan berjamaah hanya di bulan suci Ramadan. Kita gandengkan dengan sholat tarawih.
Ini menurut mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi. Mazhab Maliki sama seperti Syafi'i, sunnahnya berjamaah salat witir di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak disunnahkan. Jadi salat witir itu bukan setahun sekali, sunnahnya itu sepanjang hari. 1 tahun penuh itu sunnah salat witir. Kalau salat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Salat witir disunnahkan di sepanjang perjalanan waktu, tidak dikhususkan hanya di bulan suci Ramadan. Mazhab Syafi'i menyatakan sunnah berjamaah salat witir itu di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan tidak disunnahkan. Akan tetapi untuk melatih orang agar terbiasa, boleh kita berjamaah lebih semangat. Itu sebagai latihan agar orang terbiasa salat witir. Mazhab Hambali menyatakan mubah, boleh-boleh saja. Dia berjamaah di bulan suci Ramadan boleh, berjamaah di luar bulan suci Ramadan juga boleh. Jadi status salat berjamaah salat witir terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kemudian bacaan yang dibaca di dalam salat witir diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, pernah ditanya ketika Nabi salat witir surat apa yang dibaca. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsa bi qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Karena kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, biasanya Nabi Muhammad kalau salat witir membaca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat ketiga beliau membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Itu sunnah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu kapan sudah mulai salat witir itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zadakum salatan wa hiyal witr." Sesungguhnya Allah menambahkan bagi kalian satu solat, yaitu solat witir. Fasalluha, maka solatlah kalian. Itu solat witir. Fima baina solatil isya ila solatil fajr. Waktunya di antara solat isya sampai di antara solat fajar. Jadi solat witir itu waktunya setelah melakukan solat isya. Jadi kalau kita belum melakukan solat isya, walaupun sudah masuk waktu isya, kita lakukan solat witir, itu Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah solat witirnya, karena solat witir itu waktunya setelah melakukan solat isya, bukan waktu isya. Kalau waktu isya tanpa kita lakukan solat isya terlebih dahulu, kita lakukan solat witir sah, karena sudah masuk waktu. Tapi yang Nabi katakan dalam hadis dan disepakati oleh ulama mayoritas mazhab Syafi'i, itu waktu solat witir ketika sudah melakukan solat isya. Hanya Nabi sebutkan fima baina solatil isya'i ila solatil fajr. Waktu solat witir sesudah solat isya sampai ke solat fajar. Jadi dia harus tartib, solat isya dulu baru solat witir. Kemudian dinyatakan di dalam beberapa riwayat bisa kita pilih dua waktu. Kita memilih di antara dua waktu solat witir. Bisa habis isya atau kita tutup nanti dengan solat tahajud. Solat yang paling akhir ditutup solat witir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan juga Abu Daud dalam kitab Sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq,
Qala li Abi Bakar, mata tutir, wahai Abi Bakar, kapan engkau salat witir? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, utiru min awwalil lail, saya salat witir di awal malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebelum tidur, ba'da isya, saya melaksanakan salat isya, setelah itu saya melaksanakan salat witir. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, wa qala li Umar, mata tutir, wahai Umar, kapan engkau salat witir? Qal akhiral lail, Sayyidina Umar mengatakan saya salat witir di akhir malam. Sayyidina Abu Bakar di awal malam, Sayyidina Umar di akhir malam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala li Abi Bakar, akhadha hadha bil hazm, Abu Bakar mengambil salat witir di awal malam sebagai bentuk kehati-hatian, karena beliau khawatir dan tidak bisa memastikan bisa bangun di waktu malam, sehingga beliau memilih salat di awal malam. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, akhadha hadha bil quwwah, adapun Sayyidina Umar dia mengambil salatnya di akhir malam itu bil quwwah, karena dia kuat, beliau terbiasa bangun malam dan terbiasa menutup salat tahajudnya dengan salat witir. Imam Nawawi ketika menjelaskan makna hadis ini dalam kitab Al-Majmu' dan juga dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan kalau orang tersebut dia mampu mengerjakan salat witir di akhir malam sebagai salat penutup, maka itu lebih afdal. Tapi kalau orang tersebut memang tidak mampu dan tidak terbiasa salat malam, maka salat witir di awal malam ba'da salat isya itu lebih baik. Jadi tergantung kondisi orang tersebut. Kita bisa memilih di antara dua cara itu. Namun yang tidak boleh kita mengambil dua cara itu menjadi satu. Kita sudah salat witir di awal malam, setelah itu di akhir malam kita salat witir kembali. Jadi salat witir jadi dua kali dalam satu malam. Itu disebutkan di dalam hadis Subulus Salam karya Imam Sun'ani, la witrani fil lailah, tidak ada dua salat witir dalam satu malam. Salat witir itu hanya satu, kita pilih, bisa awal malam, bisa akhir malam. Tidak perlu kita kerjakan sebanyak dua kali. Nah, ini salat witir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh mulai dari sekarang kita jangan tinggalkan salat witir. Jangan hanya tunggu bulan suci Ramadan salat witir. Tapi mulai dari hari ini dan seterusnya kita lakukan itu salat witir. Insyaallah ini salat yang akan memberikan kita manfaat besar di hari kiamat, di dalam kuburan kita. Imam Ghazali mengatakan kalau wajib itu modal, wal fardu ra'sul mal. Kita wajib dulu nih kita jaga, karena itu modal kita. Wa huwa aslut tijarah, dia adalah pokok daripada perdagangan. Wan naflu huwa ribhun, kalau sunnah itu keuntungan, laba untung, keuntungan untuk kita raih sesuatu yang lebih. Kita lakukan dengan sunnah, sholat sunnah. Tadinya 5 waktu kita jaga, kita tambah sekarang sholat witir, sholat duha dan sholat lainnya. Itu Imam Ghazali mengatakan huwa ribhun, itu sebagai keuntungan. Wabihil fauzu bid darajat, kalau sunnah sudah kita kerjakan, kita akan dapat derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, kalau hamba tersebut dia menambah ibadah wajib kemudian dia tambahkan dengan sunnah, maka Allah akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaru alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtisu bih, wa rijluhu allati yamsi biha, wa in sa'alani la u'tiyannah. Nabi katakan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, kalau seorang hamba sudah melakukan ibadah wajib dia jaga dan dia tambahkan dengan yang sunnah, maka Allah akan cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta kepadanya, dia mendengar dengan bimbingan dari Allah, dia melihat dengan bimbingan dari Allah, dia memegang dengan bimbingan dari Allah, dia berjalan dengan bimbingan dari Allah. Kalau dia meminta pasti Allah berikan, kalau dia minta pelindungan pasti Allah menjaganya. Jadi nawafil ini keuntungan bagi kita, ribhun.
Umruka ra'su malik, umurmu modalmu untuk akhirat. Umurmu modalmu untuk akhirat. Kata Imam Ghazali, nafsuka, ya, satu nafas, kullu nafasin min anfasika, setiap nafas yang kau hembuskan itu la qimatalah, harganya tidak bisa dihargakan, mahal kalau kita pakai hitungan akhirat. Nafas, kenapa satu detik nafas yang begitu mahal? Kata Imam Ghazali, karena fa idza fata fala auda lahu, kalau satu nafas sudah kita hembuskan berarti satu detik, itu satu detik gak bisa kembali lagi. Walaupun kita memiliki banyak uang, untuk membeli satu detik yang terlewat tidak bisa. Fala auda lahu wala qimata lahu, maka itu nafas yang dia berlalu tanpa ada ketaatan di situ, itu menjadi penyesalan bagi penghuni surga. Jadi penghuni surga itu menyesal. Apa penyesalan penghuni surga? Yatahassaru ahlul jannati fil jannati ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Penyesalan penghuni surga ketika mereka hidup di dunia, ada satu waktu yang terlewat tidak digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harga nafas, harga waktu kita belum temukan di dunia. Kapan kita temukan tuh berharganya waktu, berharganya itu nafas? Nanti kalau meninggal. Sudah meninggal baru kita sadar begitu mahalnya nafas yang Allah berikan kepada kita di dunia. Begitu mahalnya waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia. Maka ulama-ulama terdahulu, mereka menjaga waktunya hingga makan dan minumnya ibadah. Ada seorang sufi namanya Daud At-Ta'i, begitu mengisi waktunya dengan zikir hingga satu suapan makanan yang masuk ke dalam mulut di antara waktu tersebut sudah sempat tasbih 70 kali. Sufyan Ats-Tsauri bertemu dengan Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ahli hadis. Waktu bertemu dengan Hammad bin Salamah, beliau langsung mengatakan, "Ya Imam Hammad, hadithni hadithan." Wahai Hammad, riwayatkan padaku hadis Nabi, satu saja, tidak apa-apa. Hammad marah. Wahai Sufyan, bukankah disunnahkan kalau seorang muslim bertemu orang muslim lainnya, salam terlebih dahulu? Assalam qoblal kalam. Salam dulu sebelum berbicara. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Wahai Imam Hammad, kenapa saya tidak mengucapkan salam kepadamu, namun saya meminta kau riwayatkan hadis padaku, karena saya khawatir ketika saya ucapkan salam engkau meninggal dunia sehingga belum sempat meriwayatkan satu hadis kepadaku. Maka saya minta hadis dulu baru salam. Saya khawatir sebelum engkau menjawab salam saya, engkau sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu baru beliau ucapkan salam, sudah dapat hadis baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disusun oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Beliau jadikan satu kitab yang sangat menarik membahas pentingnya waktu di sisi para ulama, berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai waktu di sisi para ulama. Bahkan dikatakan salah satu ulama menyusun tafsir Al-Quran bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Tafsirnya sampai hari ini masih ada. Judulnya Mafatihul Ghaib. Di surat Yusuf, beliau sedang menafsirkan surat Yusuf itu tengah malam. Beliau mengatakan di dalam tafsir tersebut, saya sedang menafsirkan surat Yusuf di waktu yang sama anak saya meninggal dunia. Dan saya tidak sempat hadir menyaksikan pemakaman anak saya karena saya lebih memilih menafsirkan surat Yusuf. Saya berharap surat Yusuf ini menjadi saksi untuk anak saya. Saya sudah berkorban untuk umat Islam menafsirkan surat Yusuf. Mudah-mudahan ini jadi syafaat untuk anak saya di akhirat. Begitu. Jadi anaknya meninggal tidak sempat karena sedang sibuk menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Ditanya kenapa tidak hadir, beliau katakan, saya khawatir saya hadir ajal tiba belum tuntas tafsir saya.
Kasihan umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan penafsiran surat Yusuf. Dan pernyataan itu sampai hari ini masih ada. Dalam tafsirnya itu tertulis di situ. Tanggal sekian anak saya meninggal, ini penafsiran surat Yusuf di tanggal yang sama, di waktu yang sama, di saat anak saya meninggal dunia. Ada salah satu murid Abu Hanifah, namanya Imam Qadil Qudat Abu Yusuf. Beliau mulazamah, mengikuti Imam Abu Hanifah, belajar kepada Imam Abu Hanifah 40 tahun, tidak pernah libur, tidak pernah absen, satu hari pun tidak pernah. Bahkan ketika anaknya meninggal dunia, beliau memilih hadir, waktunya sama, waktu belajar kepada Imam Abu Hanifah. Di waktu itu juga bertepatan anaknya wafat. Beliau bingung mau mengurus jenazah anaknya atau hadir majlis ilmunya Imam Abu Hanifah. Akhirnya beliau putuskan, saya hadir saja ke majlis Imam Abu Hanifah, minta tolong keluarganya, kalian urus jenazah anak saya masih belajar, tetap belajar. Ketika belajar di depan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah memperhatikan, ini ada apa, raut wajah Abu Yusuf berbeda. Selesai daripada mengajar, Imam Abu Hanifah bertanya kepada Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, kenapa engkau wajahnya kelihatan sedih? Kata Imam Abu Yusuf, saya sedih karena di hari ini, di jam yang sama, di waktu ini juga anak saya meninggal dunia, sedang diurus pemakamannya. Saya memilih hadir kepadamu untuk belajar ilmu agama dibanding saya menghadiri pemakaman jenazah anak saya. Jadi mereka seperti itu dengan ilmu. Bahkan Abu Yusuf diceritakan di dalam kitab Safahat min Sabril Ulama, waktu menjelang wafat masih belajar. Datang seorang muridnya atau seorang sahabatnya, beliau sudah nafasnya ya terengah-engah, nafas pun susah. Beliau katakan kepada muridnya yang datang, mari kita bahas satu masalah fikih. Kemudian muridnya mengatakan, wahai imam, engkau dalam keadaan nafas pun sulit. Kata beliau, saya ingin wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, saya berharap saya meninggal sebagai penuntut ilmu. Maka mari kita belajar. Selesai membahas satu masalah fikih, beliau meninggal dunia. Selesai membahas, meninggal dunia. Jadi begini keadaan para ulama, mereka menghargai waktu. Bahkan salah satu Syekhul Islam itu, beliau masuk ke toilet lagi makan, suruh murid-muridnya membaca agar beliau tidak membuang waktunya, sehingga ilmu itu masih beliau dengar. Sampai masuk di kamar mandi, di WC, di luar baca itu murid kitab-kitab. Dan beliau berhasil menghatamkan 200.000 kitab. Dihatamkan, dibaca dari awal sampai akhir. Jadi kita bangga, kita punya ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang memang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjaga agama Islam. Memang Allah yang jaga ini agama, tapi Allah jaga lewat para ulama-ulama yang dipilih oleh Allah. Imam Nawawi julukannya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Tapi Imam Nawawi mengatakan, lam ahil man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak halalkan orang yang menjuluki saya orang yang menghidupkan agama, karena agama ini yang jaga Allah. Jadi Imam Nawawi mengatakan demikian. Jadi gelar Muhyiddin itu ulama yang memberikan kepada Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi mengakui dirinya sebagai orang yang Muhyiddin. Nah, ulama-ulama seperti inilah yang mereka patut kita ikuti. Kalau gak bisa 100%, ya sekian persen dari mereka. Ya, sehingga ini waktu benar-benar diisi dengan hal-hal yang manfaat, sehingga tidak jadi penyesalan ketika kita sudah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan
ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.